Kembali lagi bersama saya Ester Rudolf. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan bahkan di tengah badai sekalipun. Minggu ini tanggal 27 Juli 2025, firman Tuhan diambil dari Evangelium Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 dan Epistel Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saudaraku, apakah kita pernah berpikir bahwa kita bisa menawar kepada Tuhan? Bukan menawar harga barang, tapi menawar keputusan Tuhan sendiri. Coba bayangkan, seseorang yang berani mendebat Tuhan. Bagaimana jika ada 50 orang benar? Turun jadi 45, 30, 20, 10. Apakah ini arogan atau justru iman yang sejati? Untuk mengetahuinya, mari kita masuk ke dalam kisah Abraham di Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Tuhan sudah memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, tapi Abraham bukannya diam atau takut, dia malah bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham berkata, "Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk melakukan hal demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik." Luar biasa, dia tidak egois, walaupun keponakannya Lot ada di sana. Yang ia pikirkan adalah, apakah Engkau Tuhan tidak adil jika menghukum semuanya? Sekarang mari kita lompat ke Matius 6 ayat 9 sampai 13, doa yang sangat kita kenal, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apakah kita sadar doa Bapa kami dan doa Abraham sebenarnya punya satu benang merah, kedekatan dengan Tuhan dan kerinduan agar kehendak-Nya tetap adil dan penuh belas kasih. Abraham bisa begitu dekat dengan Tuhan hingga ia berani menawar. Yesus mengajarkan kita untuk mendekat kepada Tuhan sebagai Bapa, bukan sebagai Raja yang jauh. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar berdoa dengan iman seperti Abraham? Apakah kita sungguh-sungguh menyebut Tuhan sebagai Bapa, tapi tidak peduli dengan kehendak-Nya? Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, tapi saat Tuhan menjawab dengan cara yang tidak sesuai harapan, banyak dari kita langsung kecewa. Kita ingin Tuhan jadi seperti vending mesin, masukin doa, keluar jawaban. Tapi bukan itu makna doa. Doa bukan soal memaksa kehendak Tuhan, tapi berani bercakap-cakap dengannya, jujur dalam rasa takut, bingung dan rindu akan keadilan, seperti Abraham. Abraham mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak alergi dengan pertanyaan. Tuhan tidak menolak diskusi. Tuhan malah mengundang kita untuk masuk lebih dalam, lebih dekat, agar kita mengerti hatinya. Dan Yesus menyempurnakan semuanya, bukan hanya memberi kata-kata doa, tapi mengajak kita masuk dalam relasi sebagai anak dan bapa. Jadi, saat kamu berdoa hari ini, jangan berdoa seperti orang asing yang takut, tapi datanglah seperti Abraham yang mengerti hati Tuhan, dan seperti Yesus yang percaya penuh kepada Bapaknya. Tuhan sedang mencari bukan sekedar pendoa, tapi sahabat yang berani bicara jujur, menangis, bahkan menawar. Karena dia tahu Bapa di surga akan mendengarkan. Akhirnya, bisakah kita berkata, "Tuhan, ajar kami berdoa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan iman seperti Abraham dan kasih seperti Yesus." Amin.